Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai penyakit akibat kerja dengan dosen pembimbing Ibu Arum Dian Pratiwi, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Sains. Sebelum masuk pada materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Terdiri dari Asna, Evi Sartika, Feby Tri Oktavani, Ilham Ibnu Ahmadi, Kurnia Wulan, Nasruddin, Nuriska Anwar, Nur Aisyah Darwis, Nur Hadisa, Rahmayani, Saskia Masyuriana, Silvi Tristia, Siti Azara, Trisa Putra Habibi, Tuti Mulyanti, Uni Zulfiani, Wiwin Sujana, dan Dini Indriani. Baik, langsung saja kita masuk pada materi. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi yang kuat dengan pekerjaan. Pada umumnya, terdiri dari satu agen penyebab. Harus ada hubungan sebab akibat antara proses penyakit dan hazard di tempat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Dengan demikian, penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artificial atau man-made disease. Penyakit akibat kerja atau occupational disease adalah penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi yang kuat dengan pekerjaan, yang pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab yang sudah diakui. Penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau work-related disease adalah penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab di mana faktor pekerjaan memegang peran bersama dengan faktor risiko lainnya dengan berkembangnya penyakit yang mempunyai etiologi kompleks. Penyakit yang mengenai populasi kerja atau disease affecting working population adalah penyakit yang terjadi pada populasi pekerja tanpa adanya agen penyebab di tempat kerja, namun dapat diperberat oleh kondisi pekerjaan yang buruk bagi kesehatan. Penyebab penyakit akibat kerja. Beberapa jenis penyebab penyakit akibat kerja yang umum terjadi di tempat kerja digolongkan berdasarkan penyebab dari penyakit yang ada di tempat kerja. Yang pertama, golongan fisik, terdiri dari suara tinggi atau bising yang dapat menyebabkan ketulian. Yang kedua, temperatur atau suhu tinggi dapat menyebabkan hyperpireksi, miliaria, heat cramp, heat exhaustion, dan heat stroke. Yang ketiga, radiasi sinar elektromagnetik inframerah dapat menyebabkan katarak, dan ultraviolet dapat menyebabkan konjungtivitis. Yang keempat, radioaktif, alfa, beta, gamma, X dapat menyebabkan gangguan terhadap sel tubuh manusia. Yang kelima, tekanan udara tinggi menyebabkan Cousin disease. Dan yang keenam, menyebabkan Raynaud's disease, gangguan metabolisme, dan getaran polineurotis. Yang kedua, golongan kimiawi, terdiri dari asal, yaitu bahan baku, bahan tambahan, hasil sementara, hasil samping atau produk, dan sisa produksi atau bahan buangan. Yang kedua, bentuk, yaitu zat padat, cair, gas, uap, maupun partikel. Yang ketiga, cara masuk tubuh dapat melalui saluran pernafasan, saluran pencernaan, kulit, dan mukosa. Yang keempat, masuknya dapat secara akut dan secara kronis. Dan yang kelima, efek terhadap tubuh yaitu iritasi, alergi, korosif, asfiksia, keracunan sistematik, kanker, dan kerusakan kelainan janin. Yang ketiga yaitu golongan biologi, terdiri dari viral disease, yaitu rabies dan hepatitis, fungal disease, yaitu antraks, leptospirosis, brucellosis, TBC, dan tetanus, parasitic disease, yaitu acanthomiasis dan schistomiasis. Yang keempat, golongan fisiologik dan ergonomik,
terdiri dari akibat cara kerja, posisi kerja, alat kerja, lingkungan kerja yang salah, dan konstruksi yang salah. Efek terhadap tubuh yaitu kelelahan fisik, nyeri otot, deformitas tulang, perubahan bentuk, dislokasi, dan kecelakaan. Selanjutnya, gangguan kesehatan dan penyakit akibat kerja. Walaupun gangguan kesehatan dan penyakit akibat kerja sudah sangat sering ditemukan, namun kedua masalah tersebut umumnya kurang mendapat perhatian karena hubungan antara penyakit dan pekerjaan seringkali tidak terdeteksi, baik oleh penderitanya itu sendiri maupun dokter yang memeriksanya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena gejala penyakit yang timbul sangat mirip dengan penyakit umum. Contohnya saja penyakit asma dan asbestosis. Ini memiliki gejala yang mirip seperti merasakan sesak napas. Yang kedua, masa laten penyakit akibat kerja biasanya sangat lama. Misalnya pada pneumokoniosis dan kanker akibat kerja memerlukan waktu untuk bermanifestasi lebih dari 10 tahun. Dan yang terakhir, keengganan para penderita penyakit akibat kerja untuk melaporkan penyakitnya. Ini karena mereka takut diberhentikan, jadi mereka ragu untuk melaporkan atau bahkan tidak mau untuk melaporkan. Jenis gangguan dan penyakit akibat kerja. 1. Kecelakaan kerja atau trauma mekanik. Trauma mekanik ditimbulkan oleh pelepasan energi yang tidak terkontrol pada tubuh pekerja. Misalnya, jatuh di ketinggian, terpeleset, terpotong atau terbentur, atau terjepit mesin yang sedang bergerak, kecelakaan lalu lintas, dan masih banyak lagi. Umumnya, trauma mekanik lebih banyak terjadi pada pekerja laki-laki, terutama pekerja pertambangan, industri, konstruksi, pergudangan, dan transportasi. Kedua, penyakit muskuloskeletal. Pelepasan energi mekanik yang berulang-ulang atau akibat posisi kerja yang kurang ergonomis untuk jangka waktu yang lama dapat menimbulkan gangguan muskuloskeletal seperti repetitive strain injury, nyeri pinggang bagian bawah, dan head and vibration syndrome. Ketiga, kanker akibat kerja. Contoh kanker akibat kerja antara lain leukemia, terutama myelositik akut dan limfositik kronis pada pekerja yang terpajan benzena atau yang berhubungan dengan radiasi sinar radioaktif, mesodelioma, dan kanker paru akibat terpajan oleh asbes. Kanker lidah pada pekerja lapangan akibat terpajan sinar matahari, kanker kandung kemih pada pekerja yang berhubungan dengan proses dan penggunaan zat berwarna derivat benzena, kanker kelenjar getah bening, kanker hati akibat terbajang oleh virus klorida atau bahan mentah PVC. Baik, saya Ilham Ibnu Ahmadi akan melanjutkan penjelasan tentang jenis gangguan dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya adalah penyakit akibat kerja karena faktor fisik. Contohnya itu radiasi non-ionisasi pada pekerja lapangan yang banyak terpajan sinar ultraviolet dan sinar inframerah. Ini mengakibatkan gangguan kesehatan akibat efek panas yang ditimbulkan. Contohnya seperti heat stress. Kemudian selanjutnya penyakit saluran pernapasan akibat kerja. Ini diakibatkan inhalasi zat kimia yang dihasilkan oleh suatu proses produksi. Contohnya seperti penyakit asma, penyebabnya itu dapat dari debu kayu ataupun debu. Kemudian penyakit bronkitis disebabkan oleh debu kapas. Kemudian selanjutnya penyakit kulit akibat kerja. Biasanya disebabkan oleh zat kimia seperti asam basa kuat, pelarut lemak, logam yang dapat mengakibatkan alergi, iritasi, atau luka bakar. Kemudian penyakit selanjutnya yaitu penyakit infeksi, yang dimana pekerja yang bekerja di bidang kesehatan ini beresiko untuk tertular beberapa jenis infeksi seperti HIV dan hepatitis B. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya.
Jenis gangguan kesehatan dan penyakit akibat kerja pada poin selanjutnya yaitu penyakit jiwa akibat kerja, di mana dalam penyakit jiwa akibat kerja, faktor-faktor di lingkungan kerja yang menyebabkan para pekerja tertekan jiwanya ini dapat mengakibatkan menurunnya produktivitas kerja, kecenderungan terjadinya kecelakaan kerja, kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat-obatan, atau bahkan dapat menimbulkan terjadinya penyakit jiwa seperti neurosis dan psikosis, di mana neurosis adalah gangguan jiwa yang penderitanya ini masih menyadari atas kondisi dirinya yang tengah terganggu. Sedangkan untuk psikosis sendiri itu adalah gangguan kejiwaan yang parah karena di tingkatan ini penderitanya tidak lagi sadar akan dirinya. Selanjutnya ada gangguan reproduksi. Infertilitas atau dalam kehidupan sehari-hari biasa kita sering dengar dengan istilah mandul. Ini dapat disebabkan oleh pajanan dari beberapa zat kimia, misalnya merkuri, pestisida pada wanita hamil, di mana abortus spontan dapat terjadi akibat pajanan gas anestesi, timah hitam, dan kadmium. Dan yang terakhir yaitu gangguan kesehatan akibat kerja lain, beberapa zat kimia seperti pestisida, logam berat, dan beberapa pelarut organik dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada beberapa sistem tubuh. Misalnya, beberapa pelarut organik dapat menyebabkan gangguan pada kulit, sistem saraf, sistem hemobiotik, dan hati. Timah hitam dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf, sistem reproduksi, sistem hemobiotik, dan ginjal, di mana sistem hemobiotik ini merupakan sistem dalam tubuh yang terlibat dalam pembuatan sel darah. Baik, selanjutnya prioritas pencegahan penyakit akibat kerja. Pada tahun 1983, NAOS mempublikasikan 10 jenis gangguan kesehatan di tempat kerja yang diprioritaskan berdasarkan frekuensi, gradasi, dan strategi pencegahan gangguan kesehatan akibat kerja. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu kedokteran kerja. Berikut 10 jenis gangguan kesehatan di tempat kerja yang diprioritaskan. Yang pertama, penyakit paru akibat kerja. Yang kedua, penyakit muskuloskeletal. Yang ketiga, kanker akibat kerja. Yang keempat, akibat kecelakaan kerja yang berat seperti amputasi, patah tulang, kebutaan, kematian akibat penyakit pembuluh darah jantung pada pekerja. Yang kelima, penyakit hipertensi koroner, misalnya infrak jantung ringan yang akut. Yang keenam, penyakit reproduksi. Yang ketujuh, penyakit neurotoksis. Yang kedelapan, tuli akibat kerja. Yang kesembilan, penyakit kulit akibat kerja. Dan yang terakhir, penyakit jiwa akibat kerja. Ketentuan tentang penyakit akibat kerja di Indonesia. Menurut Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993, untuk kepentingan asuransi tenaga kerja ditentukan 31 jenis penyakit akibat kerja. Di antaranya yaitu 1. Pneumokoniosis yang disebabkan oleh debu mineral pembentuk jaringan parut, misalnya silikosis, antrakosis, asbestosis, dan silikotuberkulosis, di mana silikosis merupakan faktor utama penyebab cacat dan kematian. Silikosis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh pencemaran debu silika bebas berupa SiO2 yang terhisap masuk ke dalam paru-paru dan kemudian mengendap di dalam paru-paru yang terdapat pada pekerja pabrik besi, pengrajin keramik, dan pengecoran beton. Kedua, antrakosis. Antrakosis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh debu batu bara, dan asbestosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh debu atau serat asbes yang mencemari udara, yang sehingga orang yang pekerja yang menghirup serat atau debu dari asbes tersebut ini menimbulkan gejala sesak nafas, batuk-batuk disertai dengan dahak. Kedua, penyakit paru saluran pernafasan atau bronkopulmoner yang disebabkan oleh debu logam keras.
Contoh dari debu logam keras di sini yaitu aluminium, arsen, beryllium, kadmium, krom, kobal, mangan, merkuri, nikel, dan timbal. Misalnya saja aluminium, apabila terpapar oleh pekerja dalam jumlah yang besar, akan menyebabkan gangguan saluran pernafasan. Jika lama-kelamaan akan terjadi fibrosis pada paru-paru. Ketiga, penyakit paru saluran pernafasan atau bronkopulmoner yang disebabkan oleh debu kapas, ulas, henap, dan sisal, atau biasa disebut dengan bisnosis. Keempat, asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi dan zat perangsang dikenal yang digunakan dalam proses pekerjaan. 5. Alveolitis alergik yang disebabkan oleh faktor dari luar sebagai akibat penghirupan debu organik. Alveolitis alergik adalah sindrom kompleks pada paru yang dihasilkan dari penghirupan berulang dari debu organik, di mana debu organik di sini yang dapat merusak alveoli pada paru-paru, contohnya daun tembakau, rotan, padi-padian, dan lain-lain. 6. Penyakit yang disebabkan oleh berilium atau persenyawaan yang beracun. Pekerja yang terpapar berilium terjadi melalui penghirupan asap atau debu dan kontak langsung dengan kulit yang terbuka. Apabila pekerja terpapar secara terus-menerus akan menyebabkan penyakit pneumonitis, di mana peradangan pada parenkim paru-paru. 7. Penyakit yang disebabkan oleh kadmium atau persenyawaan yang beracun. Pekerja yang terkena kadmium melalui paparan uap logam kadmium akan merasakan sesak nafas hingga iritasi pada paru-paru. 8. Penyakit yang disebabkan oleh fosfor atau persenyawaan yang beracun. Pekerja yang terpapar secara terus-menerus oleh fosfor akan menyebabkan gagal ginjal kronis hingga hipoparatiroid. 9. Penyakit yang disebabkan oleh krom atau persenyawaan yang beracun. Pekerja yang terpapar krom bisa didapatkan pada pekerja pembuatan warna kromium, penyamak kulit, dan bengkel mobil dan motor. Apabila krom ini tertelan, maka akan menyebabkan pendarahan pada saluran cerna, nekrosis hati, nekrosis tubuler ginjal, sampai menyebabkan kematian. 10. Penyakit yang disebabkan oleh mangan atau persenyawaan yang beracun. Apabila pekerja yang bekerja di tambang mangan terpapar secara terus-menerus akan menyebabkan pneumonitis akut. 11. Penyakit yang disebabkan oleh arsen atau persenyawaan yang beracun. Pekerja yang berisiko terpapar oleh arsen ini adalah pekerja pada peleburan timah hitam, tembaga, emas, dan logam non-besi yang dapat menyebabkan iritasi pada tenggorokan dan paru-paru. 12. Penyakit yang disebabkan oleh air raksa atau persenyawaan yang beracun. Pekerja yang berisiko atau berpotensi untuk terpapar oleh air raksa ini adalah pekerja pada pertambangan emas dan perak yang dapat menyebabkan kerusakan pada organ jantung dan otak. 13. Penyakit yang disebabkan oleh timbal atau persenyawaan yang beracun. 14. Penyakit yang disebabkan oleh fluor atau persenyawaan yang beracun. 15. Penyakit yang disebabkan oleh karbon disulfida. 16. Penyakit yang disebabkan oleh derivat halogen dari persenyawaan hidrokarbon alipatik dan aromatik yang beracun. 17. Penyakit yang disebabkan oleh benzen. 18. Penyakit yang disebabkan oleh derivat nitro dan amina dari benzen dan homolognya yang beracun. 19. Penyakit yang disebabkan oleh nitrogliserin atau ester asam nitrat lainnya. 20. Penyakit yang disebabkan oleh alkohol, glikol, dan keton. 21. Penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap penyebab asfiksia atau keracunan seperti karbon monoksida, hidrogen sianida, hidrogen sulfida atau derivatnya yang beracun amoniak seng, beraso, dan nikel. 22. Kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan. 23. Penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanik seperti gangguan otot, urat, tulang, persendian, pembuluh darah tepi atau saraf tepi. 24. Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dalam udara yang bertekanan tinggi. 25. Penyakit yang disebabkan oleh radiasi elektromagnetik dan radiasi ionisasi.
26. Penyakit kulit atau dermatosis yang disebabkan oleh penyebab fisik, kimiai, atau biologis. Baik, selanjutnya ketentuan tentang penyakit akibat kerja di Indonesia. Ke-27, penyakit kulit epitelioma primer yang disebabkan oleh pik, bitumen, minyak mineral, antrasena atau persenyawaannya, produk atau residu dari zat tersebut. Ke-28, kanker paru atau mesotelioma. Mesotelioma adalah kanker yang menyerang mesotelium, yaitu jaringan yang melapisi berbagai organ tubuh. Ada 4 jenis kanker mesotelioma, yaitu yang pertama, mesotelioma pleura, yaitu kanker yang menyerang mesotelium selaput paru-paru. Tipe ini merupakan tipe yang paling sering terjadi. Yang kedua, mesotelioma peritoneum. Yang ketiga, mesotelioma perikardium. Dan yang keempat, mesotelioma testis. Penyebab mesotelioma selalu dikaitkan dengan paparan asbes atau asbestos. Selanjutnya, ke-29, penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Meski beberapa jenis organisme terdapat di dalam tubuh dan tergolong tidak berbahaya, pada kondisi tertentu, organisme-organisme tersebut dapat menyerang dan menimbulkan gangguan kesehatan, yang bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Masing-masing organisme dapat menimbulkan masalah kesehatan yang berbeda-beda. Penyebaran organisme penyebab infeksi dapat terjadi dengan berbagai cara, baik secara kontak langsung, melalui hewan atau benda yang terkontaminasi. Selanjutnya ke-30, penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau rendah. Contohnya seperti hipotermia. Hipotermia merupakan kondisi saat temperatur tubuh menurun drastis di bawah suhu normal yang dibutuhkan oleh metabolisme dan fungsi tubuh, yaitu di bawah 35 derajat Celcius. Kemudian radiasi panas. Tekanan panas atau heat stress dapat dikatakan sebagai reaksi fisik dan fisiologis pekerja terhadap suhu yang berbeda di luar kenyamanan bekerja. Suhu yang dimaksud adalah suhu panas yang ekstrim. Dan selanjutnya, kelembapan udara yang tinggi. Kelembapan dapat mengancam kesehatan tubuh manusia. Jenis penyakit seperti batuk dan flu adalah penyakit yang disebabkan oleh masalah kelembapan. Selain flu dan batuk, infeksi saluran pernafasan juga bisa beresiko. Selanjutnya, ke-31, penyakit yang disebabkan oleh zat kimia lainnya termasuk bahan obat. Contohnya hepatitis toksis merupakan penyakit di mana organ hati mengalami peradangan akibat zat tertentu yang mengandung racun, misalnya alkohol, obat-obatan, bahan kimia, atau suplemen gizi. Lanjut materi penata laksanaan penyakit akibat kerja. Kegagalan penyesuaian diri pekerja terhadap lingkungan kerjanya akan mengakibat gangguan kesehatan atau PAK penyakit akibat kerja. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, A. Anamnesis pekerjaan. Untuk memperoleh anamnesis pekerjaan yang terarah, maka pertanyaan harus difokuskan pada hal-hal yang penting secara sistematik. Yang pertama itu memastikan kemunculan gejala dalam hubungan dengan pekerjaan. Misal, apakah gejala yang timbul membaik pada saat istirahat atau liburan? Apakah terdapat pekerjaan lain yang diderita gejala yang sama di lingkungan kerja? Yang kedua, pertanyaan kronologis tentang pekerjaan terdahulu sampai sekarang. Misal, deskripsikan lingkungan tempat kerja, lama bekerja di masing-masing tempat kerja, deskripsikan tugas dan jadwal waktu kerja atau shift. Yang ketiga, pertanyaan spesifik yang ada hubungannya dengan pajanan penyakit akibat kerja. Misal, pernah bekerja di tempat kerja yang bising, atau terlalu panas, atau menggunakan produk asbes, atau sinar radioaktif, atau alat yang menimbulkan vibrasi. Faktor stres di tempat kerja, atau konflik dengan atasan atau bawahan, bahkan teman kerja atau lain-lain. Yang keempat, riwayat reproduksi. Yang kelima, riwayat kesehatan lingkungan. Dan yang keenam, informasi mengenai industri di tempat kerja. Poin selanjutnya B,
pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilaksanakan seperti pada penyakit umum lainnya, yaitu pemeriksaan fisik secara umum dengan menitik beratkan pada pemeriksaan sistem organ yang diperkirakan terpengaruh akibat pajanan zat-zat kimia yang diduga menjadi etiologi penyakit akibat kerja. Selanjutnya, poin C, pemeriksaan laboratorium. Nah, di pemeriksaan laboratorium untuk penyakit akibat kerja dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium rutin, misalnya pemeriksaan darah dan urin. Dan yang kedua, pemeriksaan laboratorium spesifik akibat pajanan, misalnya pemeriksaan kadar timah hitam darah untuk identifikasi pajanan timah hitam. Poin selanjutnya D, pengobatan penyakit akibat kerja. Poin pertama itu pengobatan pembesaran hati akibat intoksikasi klotinate hidrokarbon. Tidak berbeda dengan akibat intoksikasi etil alkohol. Yang kedua, penyakit paru obstruksi menahun akibat inhalasi debu beracun ditangani seperti penyakit paru obstruksi menahun lainnya. Yang ketiga, penyakit dermatitis kontak akibat material di tempat kerja diobati juga sama seperti pengobatan dermatitis kontak yang bukan akibat material di tempat kerja. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Peranan dokter perusahaan. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan sebelum ditempatkan di suatu tempat kerja. Nah, di mana di sini untuk menentukan kapasitas fisik dan emosional individu guna melaksanakan pekerjaan tertentu yang ditunjuk oleh perusahaan. Selanjutnya, untuk menilai kesehatan umum individu pekerja dan serta untuk menentukan data dasar kesehatan dari kondisi fisik individu pekerja yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan epidemiologis. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Pemeriksaan berkala umum yang dilakukan terhadap seluruh pekerja sebagai bahan program pemeliharaan kesehatan karyawan atau bila dicurigai terjadinya suatu kemungkinan gangguan kesehatan akibat berbagai kondisi yang kurang memadai. Selanjutnya, pemeriksaan kesehatan yang dihubungkan dengan ancaman gangguan kesehatan di lingkungan kerja tertentu yang berisiko tinggi dilaksanakan secara berkala untuk memantau pekerja tertentu yang bekerja. Baik, untuk dokter perusahaan sendiri, nah yang pertama, pertolongan pertama pada kecelakaan. Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan sangat tergantung dari ketersediaan petugas dan fasilitas kesehatan di tempat kerja. Tindakan ini dapat hanya sekedar pertolongan pertama sebelum dikirim ke rumah sakit dalam bentuk tindakan paliatif ataupun dalam bentuk tindakan pengobatan yang lebih pasti. Bahkan dapat dilakukan pemanggilan dokter ahli ke klinik perusahaan jika memungkinkan. Lalu yang kedua, identifikasi resiko, penilaian besar resiko, dan pengendalian gangguan kesehatan di tempat kerja. Nah, seorang dokter kesehatan dan keselamatan kerja berkewajiban untuk meneliti ancaman bahaya di semua tempat dalam lingkungan perusahaan. Ia harus melaksanakan sendiri survei ke semua bagian tempat kerja dan pada semua proses operasi di perusahaan. Lalu, dokter juga berupaya untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan deskripsi pekerjaan dan pola pekerjaan secara detail dan memungkinkan mengamati kemungkinan terjadinya pajanan bahaya kerja, derajat dan lamanya pajanan tersebut, bahan atau material hasil proses kerja yang berpotensi bahaya, serta data yang berguna. Lalu selanjutnya, dokter perusahaan wajib menentukan dengan pasti bahan-bahan yang biasa digunakan dalam proses kerja, nama kimianya pasti dan atau nomor CAS, Chemical Abstract Series,
ada tidaknya data penyuplai. Lalu, selain itu, dokter juga harus mengawasi dengan akurat tentang bagaimana zat kimia tersebut disimpan, ditransportasikan ke tempat penggunaan, proses pencampuran, serta pembuangan limbah. Nah, bila bahan-bahan yang biasa digunakan dalam proses pekerjaan menimbulkan debu atau terdapat wadah terbuka yang menghasilkan debu atau uap yang mencemari tempat kerja, sehingga kemungkinan terjadi pajanan bahaya kerja secara inhalasi, maka perlu dilaksanakan pengukuran konsentrasi debu atau uap tersebut di lingkungan tempat kerja. Pengukuran ini biasanya disebut pemantauan bahaya kerja di tempat kerja. Hasil pemantauan kemudian dibandingkan dengan standar yang terdapat dalam acuan resmi. Baik, yang ketiga, faktor-faktor di lingkungan kerja dan proses pekerjaan yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja. Seorang dokter perusahaan bertanggung jawab untuk memberi nasihat kepada manajemen mengenai penyediaan, perencanaan, konstruksi, dan pemeliharaan fasilitas kebersihan di lingkungan perusahaan, seperti kamar mandi, tempat cuci tangan, fasilitas untuk menyimpan dan mengeringkan pakaian. Lalu, dokter juga bertanggung jawab untuk memeriksa secara reguler fasilitas lain seperti dapur perusahaan, kantin, ruangan kerja, dan ruang istirahat. Penyediaan tempat kerja dan alat bantu pekerjaan. Seorang dokter keselamatan kesehatan kerja bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan para pekerja seutuhnya, termasuk juga dalam pengaplikasian dasar ergonomi untuk perencanaan suatu tempat kerja, pemilihan dan pembelian mesin atau peralatan baru. Peranan selanjutnya dari dokter perusahaan adalah penyediaan alat pelindung diri dan kolektif. Seorang dokter kesehatan dan keselamatan kerja memegang peranan penting untuk memilih alat-alat pelindung diri dan kolektif setepat mungkin dan merekomendasikan alat pelindung yang cocok untuk masing-masing pekerja. Dokter kesehatan dan keselamatan kerja juga harus dapat memberikan penjelasan pada para pekerja mengenai penggunaan dan pemeliharaan alat pelindung tersebut dengan benar, serta mengevaluasi efektivitas sumber daya perlindungan alat-alat tersebut. Tindakan rehabilitasi vokasional. Tindakan rehabilitasi vokasional dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari dokter perusahaan, perawat, manajer personalia, manajer atasan langsung, dan direktur. Proses ini meliputi tindakan medis, fisioterapi, pelatihan ulang, konsultasi untuk penyesuaian di keluarga dan di masyarakat. Yang ketiga, pengendalian dampak lingkungan dari perusahaan. Seorang dokter perusahaan berkewajiban untuk menyediakan pertolongan pertama pada saat terjadinya suatu bencana di perusahaan, berupa perencanaan penyelamatan korban, perencanaan evakuasi, termasuk pula melaksanakan koordinasi dengan aparat pemerintah yang terkait, baik itu sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana di tempat kerja. Yang keempat, pendidikan kesehatan dan konseling. Pengenalan dan pemahaman tentang bagaimana menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di perusahaan dan bagaimana mengidentifikasi bahaya yang mungkin terjadi dalam suatu proses industri yang juga merupakan bahan pelatihan yang sangat penting. Yang kelima, sistem pencatatan pelaporan kesehatan dan keselamatan kerja. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu perlindungan kesehatan, baik itu perorangan dan penilaian berkala pada riwayat kesehatan di masing-masing kelompok kerja. Selanjutnya, peranan dokter perusahaan melakukan tindakan pencegahan lainnya, di mana tindakan pencegahan ini dapat dilakukan seperti imunisasi, contohnya pemberian imunisasi bagi pekerja yang terpajan dengan agen biologi tertentu, kemudian keluarga berencana, dan dapat juga dilakukan mengadakan koordinasi aktif dengan organisasi pelayanan kesehatan masyarakat. Mengapa dokter perusahaan penting melakukan ini? Karena penyelenggaraan pelayanan penyakit akibat kerja membutuhkan dukungan berbagai lintas sektor, seperti halnya Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Ketenagakerjaan. Sehingga dalam penyelenggara pelayanan penyakit akibat kerja, apabila ada pekerja yang terdiagnosis penyakit akibat kerja memiliki jaminan pembiayaan kesehatan.
Dan yang terakhir, penelitian epidemiologis di tempat kerja. Penelitian epidemiologis di tempat kerja dilakukan untuk mengevaluasi akibat risiko pajanan bahaya kerja yang potensial terhadap kesehatan para pekerja. Dokter perusahaan di sini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan data dasar yang adekuat tentang gangguan kesehatan dari suatu pajanan bahaya kerja dan menganalisis suatu kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. Dan hasil epidemiologisnya, baik retrospektif maupun prospektif, dapat digunakan untuk menilai derajat gangguan kesehatan pekerja akibat suatu pekerjaannya. Kemudian, hasil penelitiannya dibandingkan dengan acuan resmi untuk membantu mencocokkan data toksikologis yang diperoleh dari penelitian pada binatang dan untuk mengidentifikasikan derajat efektivitas suatu program pengendalian kesehatan dan keselamatan pada suatu tempat kerja. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok 4 tentang penyakit akibat kerja. Dan dapat disimpulkan bahwa penyakit akibat kerja adalah penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi yang kuat dengan pekerjaan. Pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab dan harus ada hubungan sebab akibat antara proses penyakit dan hazard di tempat kerja.